Januari sampai dengan bulan September tahun 2022. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang ter-PHK yaitu sebanyak 10.756 orang. Dari 28 provinsi yang melaporkan, jumlah tenaga kerja Indonesia yang ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Banten, yaitu mencapai sekitar 34,40%. Dan jumlah tenaga kerja yang ter-PHK paling sedikit terdapat di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sekitar 0,009%. Halo teman-teman, selamat datang di Ini Podcast. Sebelumnya perkenalkan, saya Ade Putri. Di sini saya sebagai pembawa acara pada podcast kali ini. Oh iya teman-teman, di sini saya tentunya tidak sendiri loh. Saya ditemani oleh rekan saya. Halo Kak. Kak, mungkin Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih biar teman-teman tahu. Oke, perkenalkan nama saya Elsanda. Saya merupakan mahasiswa semester 6. Di sini saya sebagai narasumber. Oke, Kak Elsanda. Oh iya teman-teman, di sini kita akan membahas tentang mengenai PHK itu sebagai jalan terakhir. Nah, oh iya Kak, mungkin kita bisa langsung aja ke topiknya kali ya. Boleh. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mungkin sebelumnya kita juga udah mengetahuinya ya, dan bukan menjadi suatu hal yang tabu lagi gitu ya Kak, mengenai banyak tuh perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya itu secara sepihak begitu Kak. Nah, pertanyaan saya nih Kak, menurut Kakak nih gimana sih pandangan Kakak terhadap hal tersebut? Apakah hal tersebut bisa dikatakan suatu hal yang melanggar hukum atau bagaimana Kak? Baik, saya jawab nih ya Kak. Jadi PHK secara sepihak itu gak boleh dilakukan perusahaan dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di situ dijelaskan bahwa penetapan PHK itu harus melalui perundingan antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Lalu boleh nggak sih PHK itu dilakukan pada peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2021? PHK itu boleh dilakukan apabila karyawannya melakukan pelanggaran yang bersifat pendesak dalam perjanjian kerja, seperti itu Kak. Oh, jadi sebenarnya perusahaan itu bisa aja ya Kak melakukan PHK secara sepihak begitu ya kan? Namun dengan catatan keadaannya, maksudnya pelanggaran si karyawan ini dalam kategori pelanggaran yang mendesak. Iya. Nah, ya Kak, kalau boleh tahu nih Kak, pelanggaran mendesak itu maksudnya kayak gimana ya Kak? Maksudnya kayak contohnya gitu mungkin. Jadi contohnya ya Kak, jadi pada pasal 52 ayat 2 pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2021, di situ dijelaskan seperti apa sih pelanggaran yang mendesak itu. Contohnya itu yang pertama itu ada penggelapan dana perusahaan, lalu pencurian alat-alat perusahaan, menggunakan obat-obat terlarang pada saat jam kerja, lalu melakukan pembocoran data perusahaan. Contohnya seperti itu sih Kak. Oh iya, jadi lumayan banyak juga ya Kak. Betul. Nah ya, jadi sebenarnya itu tuh mungkin ini ya Kak, bisa terjadi aja karena ada kelalaian tersendiri mungkin ya dari pihak perusahaannya. Makanya orang-orang atau si karyawan itu ada yang berbuat seperti itu kali ya. Karena di setiap perusahaan pasti ada aja karyawan yang melakukan hal-hal yang seperti itu Kak. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kalian nih para karyawan, jangan sampai ya melakukan hal-hal yang sudah disebutkan oleh Kak Ilsanda tadi nih, jika kalian gak mau di PHK ya. Nah, oke Kak, bisa kita lanjut ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, boleh gak sih kalau misalkan kita nih sebagai seorang karyawan, tentu saja kan siapa sih yang gak pengen kita tuh di PHK ya Kak. Nah, boleh gak sih kalau seorang karyawan itu menolak untuk di PHK gitu? Karyawan yang menolak PHK itu boleh. Dalam waktu 7 hari, karyawan harus menyampaikan penolakannya itu kepada perusahaan. Lalu,
Selanjutnya untuk dirundingkan secara bipartit. Ketika pada saat perundingan bipartit itu tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya dapat dirundingkan melalui tripartit, seperti itu Kak. Oke Kak, sebelumnya saya mau nanya ya Kak, tadi kan Kakak sempat sebutkan nih perundingan secara bipartit sama tripartit. Mungkin teman-teman juga ada yang belum mengetahuinya nih Kak. Barangkali Kakak boleh menjelaskan apa itu perundingan secara bipartit dan tripartit. Ya, jadi perundingan bipartit itu perundingan yang dilakukan antara penerima kerja dan serikat kerja. Lalu untuk tripartit itu perundingan yang dilakukan antara 3 pihak. Yang pertama itu pemberi kerja, yang kedua serikat kerja, dan yang ketiga itu pemerintah, seperti itu. Oke. Jadi seandainya seorang karyawan tuh bisa aja menolak untuk di PHK, namun dia harus Menyampaikan dulu penolakannya kepada perusahaan. ya. Oke. Dan melalui itu ya perundingan terlebih dahulu ya Kak. betul. Oke. Nah seperti itu ya teman-teman. Oh ya Kak, mungkin satu lagi ya. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Kak. Nah jika seandainya ya Kak, ada tuh suatu perusahaan dia tuh mengambil PHK tuh sebagai suatu jalan terakhir gitu ya Kak. Nah kira-kira ada nggak sih Kak hak-hak yang didapatkan oleh si karyawan yang terkena PHK tersebut? Nah kalau misalkan ada tuh kira-kira mungkin Kakak bisa sebutkan apa aja sih Kak hak-haknya? Kita boleh tahu. Oke. Jadi karyawan yang terkena PHK itu akan mendapatkan hak. Salah satunya itu akan mendapatkan pesangon. Jadi perusahaan itu wajib memberikan uang pesangon ketika mem-PHK karyawannya. Pada pasal 40 ayat 1 dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, di situ dijelaskan bahwa perusahaan wajib memberikan pesangon kepada karyawan yang di PHK-nya tersebut. Lalu besarnya pesangon itu ditentukan berapa lama karyawan tersebut kerja di perusahaan itu. Lalu boleh nggak sih karyawan itu mengurangi uang pesangon tersebut? Boleh ketika perusahaan melakukan efisiensi kerja yang dimana perusahaan tersebut mengalami kerugian atau failing, seperti itu. Ya jadi intinya walaupun terkena PHK ya Kak, si karyawan ini tetap mendapatkan hak-haknya ya sebagai seorang karyawan. Salah satunya itu pesangon itu ya. Iya, betul. Mungkin bisa dibilang itu gaji terakhir dia Iya, kali iya. ya. Kayak bonus gitu loh Iya, Kak. bonus selama dia kerja. Betul. Wah, menarik sekali nih Kak pembahasan kita kali ini. Gimana nih teman-teman, menarik sekali bukan? Nah, mungkin itu saja ya sedikit pembahasan tipis mengenai PHK sebagai jalan terakhir. Nah, mungkin pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Saya Ade Putri pamit undur diri dan sampai jumpa. Yeah. Dah.